ini sangat mahal Tuhan. Jika hidayah ini bisa dibeli dengan uang, maka orang-orang yang punya uang dapat hidayah semua. Jika hidayah ini bisa ditukar dengan jabatan, maka semua orang yang punya jabatan yang lebih dulu mendapatkan. Akan tetapi hidayah ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Hidayah ini tidak memandang pejabat, keturunan, ilmu, tidak. Tapi hidayah ini adalah kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu. Rasulullah SAW punya paman yang namanya Abu Talib. Bagaimana karismatiknya Abu Talib di mata orangnya kaya raya, keturunannya keturunan yang baik, gagah, semua kelebihan ada pada Bani Hashim. Tapi tokoh masyarakat, pemimpin kaum, punya ponakan utusan Allah. Rasulullah setiap hari dakwah kepada Abu Talib. Bahkan Abu Talib ini sangat berjasa untuk Islam. Yang membela, yang mendanai, yang menyayangi Rasulullah, Abu Talib. Namun saya tidak ada hidayah. Sampai kematiannya sakratul maut ditalkin oleh Rasulullah. La ilaha illallah. Dia tidak mampu. Rasulullah menangis sedih setelah nyawa terlepas daripada raga Abu Talib. Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdillahu man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Subhanallah, hidayah orang yang keturunannya tidak jelas, kakeknya pun dia tidak tahu siapa, namanya Bilal bin Rabah. Dengan kehendak Allah dipilih dalam hidayah. Bahkan miris lagi, namanya Wahsy, yang dibenci Rasulullah, pernah membunuh paman Rasul, membelah dadanya, mencabut hatinya. Sedihnya Rasulullah dengan orang-orang yang pernah membantai paman. Namun apa hendak dikata, hidayah turun kepada Wahsy. Hindun yang pernah memuja daripada hati yang dicabut dari dada Sayyidina Hasan, hidayah Hindun. Ini hidayah kedua. Kita yang baru di sini pendosa semua. Pendosa semua kita. Kelebihan apa sama kita? Garis keturunan mana? Siapa? Tapi hidayah mana? Hari ini kalau kita bukan di sini dalam kerja agama di mana? Kalau bukan fikir agama, kemana fikir kita? Kalau bukan harta kita digunakan agama, harta kita kemana? Inilah hidayah dari Allah. Maka mendapatkan hidayah ini sulit, tapi mempertahankan hidayah lebih sulit. Bagaimana mempertahankan hidayah? Keluaran pembulan. Yang kedua adalah taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah sesuatu kekuatan beribadah
datang dari Allah. Karena tidak setiap orang yang beribadah ada taufik. Ada saja yang beribadah karena ada maunya ini dan itu, ya. Rajin ibadah karena ini dan itu. Rajin dari kecil beribadah, tidak pernah tinggalkan sholat, tapi niatnya untuk apa? Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang taufiknya dari Allah. Maka ibadah ini Allah SWT jangan pandang diri kita mampu, muda, kuat, punya harta, punya waktu. Tidak. Ibadah taufik dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita. Oh iya, karena kaya ini bisa 4 bulan. Mana nggak bisa. Kalau orang kaya bisa 4 bulan ya. Kita yang coba kekurangan ini keluar 4 bulan. Taufik dari Allah. Dalam kitab Hikam dikatakan taufik itu lebih besar daripada beribu-ribu ibadah yang kita persembahkan. Karena ibadah itu dari kita, taufik dari Allah. Maka raihlah ibadah itu, sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada diri. Imam Athaillah sekedar berkata, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudil sunnah. Termasuk tanda-tanda daripada orang ini bersandar kepada amal ketika ada ujian dia bersandar kepada amal. Jangan bersandar kepada amal. Contoh, sholat duha dalam keadaan punya hutang susah dia sholat duha. Hari 2 hari, sebulan 2 bulan, gampang sholat duha. Lunas hutangnya dapat apa? Apa dikatakan? Apa katanya? Dia cakap apa? Wah, coba kalau saya tidak sholat duha, nggak dapat rezeki kayak gini. Ini orang sudah syirik, bersandar kepada amal. Coba sebaliknya, sudah sekian tahun, sekian bulan dia beribadah sholat duha, lunas utangnya bertambah, nggak dapat apa-apa. Apa katanya? Mana ini amal? Katanya sholat duha menghasilkan rezeki. Itu asa bersandar kepada. Maka amal apa saja yang kita amalkan disandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada amal. Kita bisa baca surat Al-Waqiah, surat Yasin, surat Sunnah. Ini bukan atas kemauan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan taufik. Perkara kebaikan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah inayah. Hidayah, taufik dan inayah. hidayah, taufik dan inayah. Inayah. Kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah dalam keseharian kita, tidak selesai masalah, tambah masalah. Kita selalu dalam lindungan Allah, lahir dan batin, dunia dan akhirat, ditolong oleh Allah selalu. Kedipan mata kita, langkahnya bagi kita, setiap bulu roman kita yang pernah tertolong ada. Kalau tidak tolong nafas kita 5 menit ditahan, gimana kita? 5 menit ditahan nafas kita, gimana kan? Sesak nafas saja kita sudah ditolong oleh Allah, kesehatan kita semua dalam pertolongan Allah Subhanahu. Itu dalam segi batinnya apa? Iman kita dulu. Iman kita ini selalu ditolong oleh Allah. Ada satu majelis besar, majelis zikir, ribuan yang hadir. Sudah ada pembinanya di dalam, mursyidnya terlambat masuk. Orang lagi tahu dulu Pak, wali-wali besar itu ribuan Syaikhul Qadir Jailani itu kan kajiannya masa ratusan ribu yang hadir kajian. Dalam keadaan seperti itu mursyid ada 2 orang yang ingin masuk ke dalam. Ini ahlul kasab, dia tahu setan ini mau masuk. Dia tanya, kenapa kalian berdua tidak mampu masuk ke dalam? Jawabnya, tidak ada izin dari Allah. Jikalau ada izin dari Allah kami menggoda majelismu ini, maka niscaya semua hari akan jadi murtad termasuk kau.
termasuk mursyidnya mampu dimurtadkan oleh syaitan pada saat itu kalau ada izin dari Allah Subhanahu. Hari ini kita malas berzikir, malas baca Quran, malas takazah, tapi ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Iman kita selalu dijaga. Maka hidayah, taufik, dan inayah ini 3 hal yang harus kita pertahankan dalam kehidupan. Dan ini harus kita syukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu. Siapa yang syukur kepada Allah, dialah orang yang mengenal Allah Subhanahu. Siapa yang mengenal Allah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Awal daripada agama itu kenal Allah. Jangan sampai kita ke sini nggak kenal siapa yang kita sini. Nggak kenal siapa yang kita sini. Cara mengenal Allah ada. Yang pertama, lihat ciptaan. Jangan terkesan dengan apa yang ada, tapi kesankanlah siapa yang mengadakan apa yang ada. Lihat rumah mewah, jangan. Lihat cewek cantik, jangan terkesan dengan cantik. Dia saja cantik, apalagi yang menciptakan. Jangan terkesan dengan jabatan. Punya jabatan saja kita sudah senang, punya segala-galanya. Apalagi kita bersama orang yang memberi jabatan. Kita punya harta yang banyak jadi pedagang. Jangan terkesan dengan harta kita yang banyak di mana-mana. Betapa nikmatnya punya harta. Bagaimana kalau kita sudah bersama-sama dengan orang yang memberikan harta? Allah. Dengan zat yang memberikan harta. Subhanallah. Maka cara mengenal Allah yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang nampak ini langit dan bumi, peredaran siang dan malam, nah ayat ini bukti tandanya adanya ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. La ilaha Illallah. Kedua adalah mensyukuri nikmat Allah. Orang syukur nikmat Allah pasti dia dengar dengan Allah. Alhamdulillah ini dari Allah, alhamdulillah ini dari Allah. Sampai syukur dengan syakur itu beda. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Kenapa bukan syukur? Syakur itu sudah tingkatan para wali sahabat. Sahabat itu dikala susah malah syukur. Masya Allah, waktu sakit, alhamdulillah ya Allah, Engkau sakitkan aku ya Allah. Coba kalau aku tak sakit, Engkau pasti tak tengok aku lagi ya Allah. Syukurnya sakit. Masya Allah. Para wali mengatakan perkara yang tidak sesuai dengan nafsu kita, sakit, miskin, semuanya itu adalah cubitan mesra dari Allah. Cubitan mesra dari Allah. Udah lama kamu itu lupa aku. Masya Allah. Dicubit sama istri, sama kekasih bagaimana? Aduh abang. Itu orang sudah lupa begitu. Kita sudah lalai dengan Allah, dicubit dengan. Maka sahabat apabila mendapatkan ujian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, alhamdulillah, syukurnya bukan main. Kita belum di situ ya, belum syukur kita. Maka kata Allah, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambanya. Kalau yang syukur banyak, alhamdulillah banyak. Selawatan setelah mendapatkan rezeki, bikin pesta, dapatkan kesimakan orang-orang susah. Wujud daripada syukur. Tapi syakur itu mahal. Syakur itu mahal. Syakur itu kita dapat di mana? Ya keluar. Insya Allah. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, bawa harta sendiri sulit ini Pak. Maka kita bersyukur dalam keadaan seperti itu. Bisa syukur ini intinya keluar Pak. Insya Allah. Yang mengenal Allah, yaitu Allah sendiri datang kepada seorang hamba untuk mengenalkan dirinya sendiri. Sekali ya, Sayyidina Umar menghubungi Rasulullah, benci sama Rasulullah, tapi Allah sendiri yang datang untuk kepada jadi pencinta Rasulullah bahkan jadi. Malik bin Dinar, pemabuk yang bukan main. Pemabuk dulu itu kaya sampai marganya dinar. Kalau di Indonesia marga ya. Marga itu dinar. Kalau macam saya kan Tolib gitu. Ini Roja. Nama-nama kakek dulu marga. Tapi Malik ini
marganya itu uang. Malik bin Dinar saking kayanya. Kerjanya itu budaknya banyak yang cantik-cantik, tinggal pilih mabuk-mabukan. Allah sendiri datang. Masya Allah jadi wali Allah Subhanahu. Ibrahim bin Adham, wali-wali Allah terdahulu. Masya Allah. Maka inilah kasih sayang Allah Subhanallah. Intinya untuk memancing hidayah Allah Subhanahu tidak mudah. Ya. Kenapa Allah pilih kita dalam usaha dakwah? Kata ulama, ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kita yang kita tidak tahu. Potensi kebaikan. Maka untuk melihat teman-teman kita yang Allah pilih itu yang kita lihat. Sakit saya dengan dia ini. Kamu jauh lah, kamu tekasan, kamu jangan. Allah kalau Allah benci dia Allah lempar. Tapi Allah pertahankan dia. Kenapa? Ada kebaikan di dalam. Masya Allah. Maka kita lihat sesama pekerja dakwah adalah kebaikan-kebaikan, ya, bukan keburukan. Kalau Allah melihat kebaikan dengan keburukan, Allah tuh dia tahu mana yang buruk, mana semua tahu. Oh ini nggak bagus ini, masuk neraka saja. Allah yang berhak untuk membuat. Ada orang kayak gitu kok masih istiqomah dalam dakwah, kenapa ini? Nah, ada kebaikan lebih banyak lagi yang kita tidak tahu di dalam dirinya. Saya salah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita jauhlah kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami istiqomah, Allah hantar ke seluruh alam. Kami doakan bantuan supaya diberikan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar ke seluruh alam mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya, taslim. Hari Laila. Ada. Tasmil 3 hari. 3 hari, Sabtu Ahad Senin, Sabtu. Sabtu Ahad Senin berapa? 3 hari. Ya. Masyaallah. Bisa. Ini Pak. Masyaallah. Penyelam. Diving. Oh, Masya Allah. Ustaz pun diving insyaallah. Kau gunakan nado. Nado. Nah, ya. Keindahan laut itu tuan-tuan. Keindahan laut itu Pak lebih indah daripada daratan. 75%. 75% keindahan laut itu lebih indah daripada daratan.